Semoga selalu semangat, selalu sehat. Ya, anak-anakku yang saya cintai, kita bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga kalian di rumah selalu sehat, selalu semangat. Ya, sebelum kita mulai ibadah minggu hari ini, mari kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Monggo, Mas Andre. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo anak-anak di rumah ikut nyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak terima kasih atas berkat yang masih melimpah dalam kehidupan kami ya Bapak, sehingga kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang sehat ya Bapak. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bapak, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, biarlah kami dapat menjadi pelaku firman ya Bapak, bukan hanya pendengar saja. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Segalanya kami serahkan ya dalam tangan kasih Putra-Mu yang tunggal dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini dari Bu Citra. Monggo Bu Citra. Terima kasih Bu Tia. Selamat pagi. Selamat pagi Om Andre. Sehat hari ini? Sehat sekali. Sehat. Puji Tuhan. Anak-anak bagaimana? Sehat ya? Luar biasa ya. Nah, sebelum ini kita sama-sama duduk tenang dulu ya. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-12. Bu Citra akan bacakan untuk kita bersama-sama. Kalian yang sudah bisa baca, ikut baca pelan-pelan bersama-sama ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia,
benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atas nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak di rumah, hari ini kita belajar tentang tema berikanlah hati yang bijaksana. Berikanlah hati yang bijaksana, kita belajar dari kisah Raja Salomo. Nah, Om Andre tadi dengar nggak? Apa nggak? Oh, dengar. Tadi itu ternyata Raja Salomo itu adalah anak Raja Daud. Nah, ketika Tuhan bilang, hai Salomo, apa yang kau minta? Salomo hanya bilang, aku tidak meminta umur panjang karena engkau telah memberikan kepada ayahku. Engkau telah menjadikan aku raja walaupun aku masih muda. Tapi Salomo meminta, berikanlah aku hati yang adil, yang tahu memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Nah, itulah yang disebut dengan hati yang bijaksana. Jadi kalau ditanya, apa ya arti hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana adalah hati yang tahu memutuskan mana yang baik, mana yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, tapi Salomo memberikan keputusan itu berdasarkan kasih setia Tuhan. Salomo mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hatinya sendiri, pemahamannya sendiri, pikirannya sendiri, tapi dia menyerahkan dulu terhadap Tuhan. Jadi kebijaksanaan Salomo itu bukan karena kepintarannya sendiri, tapi karena dia menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Tuhan yang memberi. Menurut Om Andre, kira-kira ya Om Andre, kalau orang bijaksana itu biasanya temennya banyak apa sedikit? Ya banyak. Banyak ya, karena semua orang pasti mau berteman, mau menjadi teman. Oh, dia anaknya tidak pilih-pilih, dia tahu mengatakan yang benar, mau mengatakan yang salah. Jadi pasti punya banyak teman. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita hanya akan belajar menjadi tokoh Salomo, menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengatakan kebenaran. Mau mengatakan kebenaran itu bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kita nggak mau berbohong. Ketika kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik. Umpamanya di rumah lagi bermain sama teman-teman, kita tahu teman kita itu salah, ya diingatkan, dikatakan, atau kita ngomong, Bu, tadi dia berbuat salah loh. Jadilah anak yang bijak, anak yang tahu kapan harus mengatakan yang benar. Nah, bagaimana caranya ya? Kan takut ya kalau mau ngomong benar, nanti nggak punya teman, nanti dijauhin. Aduh, aku takut ngomong benar. Jangan takut, mintalah hikmat sama Tuhan. Seperti halnya Raja Salomo, seperti halnya Salomo bilang, Tuhan berikan aku. Akhirnya Tuhan bilang, aku akan memberikan apa yang kau inginkan, karena dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi seandainya di rumah, Tuhan, aku tahu ini yang benar, berikan aku kekuatan untuk mengatakan yang sebenarnya, berikan aku kemauan dan kemampuan. Jadi bukan hanya mampu tapi juga mau. Karena kadang ya Bu Tias, ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, anak-anak sekolah minggu GKJ Immanuel Kebumen tidak boleh begitu. Kalau kamu mampu, katakan
Jadi jangan, biarinlah, itu kan bukan urusanku. Biarinlah nanti aku dimarahin. Biarinlah, itu kan salahnya dia, bukan salahku. Nggak boleh begitu. Kalau kalian tahu yang benar, katakan yang benar. Jadi kalian akan jadi anak-anak yang terlatih dari kecil untuk bijaksana. Ketika kalian besar nanti, kalian akan punya bekal untuk hidup bijaksana seperti apa. Kalian tahu bagaimana harus bergaul. Ini bekal yang harus kalian pupuk dari kalian kecil. Jadi jangan mentang-mentang, tadi kan Raja Salomo menjadi raja ketika dia masih sangat muda. Berarti kemudaan itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan yang baik. Kakak Ivana kan masih SD, nantilah belajar bijaksananya nunggu SMP. Nggak boleh gitu. Dedek Mika masih TK, nanti aja. Mbak Alis baru kelas 1 SD, nggak usah bijaksana lah. Enggak ya, Mbak Alis, Kakak Ivana, Dedek Mika, Pio, Ara, Ata, Dedek Poni, semuanya berlatih untuk bijaksana. Nggak harus langsung jadi bijaksana, nggak harus kalian langsung jadi sesuatu yang wah, tapi belajar untuk bijaksana, belajar untuk melakukan hal-hal kecil dengan hati yang benar, supaya kalian menjadi anak-anak Tuhan yang nantinya akan menjadi penerus yang anak-anak sekolah Minggu Immanuel sekarang Hebat. jempolan hebat, jempolnya 4 tuh, 1, 2, 3, 4. Mandra bisa 6, bisa ditambahin. Jadi anak-anak yang jempolan yang mau mengatakan kebenaran di rumah, di sekolah maupun di gereja, dimanapun kalian berada, kalian jadi anak yang benar, anak yang bisa dipercaya apa yang kalian omongkan. Jadi jangan takut untuk melakukan kebenaran. Di mana kalian mau, Tuhan akan membantu dan menolong kalian. Selamat hari Minggu semuanya. Monggo Bu Tias. Ya, terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Ya. Nah, anak-anakku semua, kita harus menjadi seorang yang hebat, yang bisa menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Ya, kita akan tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan menyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Karena ikut Yesus akan benar ya Bu Tias. Iya, betul sekali. Monggo Mas Andre. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat Selamat hari Minggu.